ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita bersyukur Bapak Ibu semuanya atas nikmat yang kita tampi. Sebenarnya maling ingatkan bahwa nikmat adalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka pastikan setelah nikmat sakit kita akan kagem beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak Allah menitipkan kesehatan kepada kita kecuali sepatus kita sakit beribadah secara optimal. Dan terus kita saling mengingatkan supaya kita tetap di jalan yang lurus insya Allah. Sebagaimana kita mintakan di setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Kemudian bukan jalannya al-maghdub alaihim dan bukan jalannya ad-dallin. Dan kita ucapkan amin sebagai pertanda bahwa kita berharap betul tentang permintaan tersebut. Kita tahu bahwa di antara tafsir dari ihdinas siratal mustaqim apa yang disebut di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69, yaitu tentang orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin, 4 golongan para nabi, para siddiqin, para suhada dan solihin. Kemudian dikatakan mereka itulah yang dikatakan sebaik-baik teman. Jadi kita paham betul 4 golongan inilah yang menjadi bagian dari kehidupan kita yang harusnya kita teladani dan jangan ditinggalkan tentang seluruh kisah-kisah mereka semua. Nah Bapak Ibu semuanya, saya lanjutkan sedikit tentang pembahasan kita kemarin nih supaya kita optimal di dalam beribadah, bahwa kita mengenali kebaikan itu wajib, tapi mengenali keburukan juga menjadi wajib terkait dengan pasangan yang harus serasi. Maksudnya orang hanya mengenali kebaikan saja itu nggak cukup, tapi mengenali keburukan supaya tidak terjerumus itu menjadi bagian syariat ini. Maka mengetahui tentang dampak maksiat itu menjadi sangat penting. Sebagaimana kita mengetahui takwa itu menjadi sangat penting, maka mengetahui tentang dampak maksiat juga menjadi sangat penting, karena memang ini pasangan seperti dua mata uang mata uang yang bolak-balik itu. Jadi sebaliknya itu ada, bahwa ketika ada takwa maka ada maksiat. Dan kita kemarin sudah sampai nomor 5 insya Allah, yaitu susah urusannya. Orang yang bermaksiat kepada Allah dipastikan susah urusannya. Mungkin masalahnya kecil tapi menjadi berat nih di mata orang-orang tidak bertakwa, karena nggak ada solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertakwa bukan tanpa masalah, orang bertakwa juga dengan masalah. Tetapi yakinlah masalahnya orang bertakwa itu pasti dikasih solusi. Ini bedanya. Jadi bukan persoalan beratnya, tapi persoalan diberi solusi atau tidak. Di antara ayat yang sangat menakjubkan terkait dengan ini adalah di dalam Quran surah At-Tolaq. Jadi jangan tahu nih, At-Tolaq itu ayat yang mengisahkan tentang talak nih, tentang talak nih. Kalau jenengan baca tafsirnya nih, bahwa persoalan orang yang bertakwa diberi solusi itu ditempelkan dengan soal talak. Jadi jangan tahu di antara syariat yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah itu bercerai itu dibolehkan sesyariat tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah persoalan yang sangat besar di dalam kehidupan. Iblis itu senang banget kalau melihat ada Bani Adam kok putus dari pasangannya. Subhanallah. Maka ini menunjukkan bahwa kalau soal besar saja, semisal cerai, itu tetap dikasih solusi oleh Allah jikalau bertakwa, apalagi persoalan di bawahnya. Demikian para ulama menyebut. Nek soal cerai itu soal abot banget nih.
konsekuensi yang ditanggung itu berat sekali. Berpisahnya seorang suami dari istrinya itu kan anaknya dan seluruhnya nanti kena masalah semua. Saja kalau bertakwa itu diberi solusi. Maksudnya nggak, Bapak Ibu? Orang menjatuhkan talak satu itu istrinya sudah suruh pergi dari rumah belum? Belum ya? Belum ya? Jenengan talak satu kepada istri, istrinya sudah suruh pergi belum? Belum. Secara syariat nggak boleh itu. Tapi kadang zaman sekarang karena tidak bertakwa atau mungkin lebih tepatnya tidak berilmu, sehingga banyak suami istri baru saja negur istrinya ditegur, atau suami ditegur istri, atau sebaliknya. Seorang suami menegur istrinya, ya namanya rumah tangga kadang-kadang ada error kan. Baru sekali ditegur, udah lari ke rumah orang tuanya, tak balik yang ngomong tuaku. Nah ini nggak bertakwa ini. Nah, ini bahaya seperti ini. Karena apa? Berarti dia tidak sedang bertakwa di dalam soal rumah tangganya. Bukankah talak satu akan selesai jika kemudian rujuknya mudah? Kan kalau berhubungan lagi namanya sudah balik. Sehingga diberi kesempatan, jangan lagi keluar dulu. Di zaman sekarang itu begitu banyak karena nggak ngerti pasangan muda berselisih paham sedikit baliknya pulang tanpa disuruh. Yang di helikopter Arab Bali aku, subhanallah. Nah ini tidak bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka bagi dia makhraja. Dikatakan di dalam Quran surah At-Tolaq itu di akhir ayat kedua dikatakan tentang bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka bagi dia jalan keluar. Sebaliknya berarti yang melakukan kayak tadi itu belum juga apa-apa sudah kabur, itu pasti nggak akan menyelesaikan soal, pasti tambah ruwet. Belum lagi kalau dikompori oleh orang tuanya, yus bali wae tambah marah, tambah payah gitu. Kadang-kadang kita orang tua kan kayak gitu nih. Karena bentuk sayang kita kepada anak kita, aduh anakku kok dikoyo ngono, ya semulih wae. Nah ini nggak membantu takwa ini. Kecuali sampai urusan fisik, mungkin kita melihat ada urusan fisik di situ ya, mungkin jadi bahan pertimbangan, khawatir menjadi kecelakaan. Jadi secara asal masalah sebesar perceraian saja, kalau orang-orangnya bertakwa di dalamnya pasti dikasih solusi. Ya urusan Allah kasih solusinya pasti yang terbaik. Gitu. Makanya bahasanya itu makhraja. Sebagaimana saya terangkan dengan makhraja itu seperti lubang dob kalau di Arab Saudi. Oleh sini apa nih? Pokoknya lubang yang kecil masuknya tapi dalamnya itu besar. Ada tikus kayak gitu nggak tikus? Pokoknya dob itu kan kalau jenengan lihat rumahnya masuknya tuh kecil banget bolongannya, tapi begitu masuk itu luas gitu. Makhraja itu begitu. Orang yang sempit gelap banget kemudian tiba-tiba dikasih yang longgar, jalan yang sangat lebar, itu makhraja itu. Dan itu dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya orang namanya mau cerai itu kan sempit banget nih. Urute pol-polan, kabeh niku kena dampaknya. Moro sepuhnya kena dampaknya, orang tuanya kena dampaknya, anaknya kena dampaknya, bahkan mungkin tetangganya kena dampaknya. Kalau kemudian mereka bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi yang terbaik. Mungkin akan dijadikan longgar hatinya sehingga dia balik. Makanya sesusah apapun persoalan rumah tangga, bertakwalah kepada Allah. Nanti Allah yang kasih solusi. Nah, makanya wal akibatul lil muttaqin. Dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kita pegang ini. Demikian juga jika ada masalah yang enggak ada solusinya, maka kita bertanya pada diri sendiri, jangan-jangan saya enggak bertakwa kepada Allah. Saya sangat meyakini Bapak Ibu, saya sangat meyakini bahwa setiap masalah itu selesai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan seperti ini bukan tanpa fakta, empirik pada diri saya sendiri. Sebagaimana saya sampaikan ke jenengan, saya itu orang hijrah Bapak Ibu semuanya. Yang kalau dia dari sisi dohir itu mungkin apa ya kuatorib seperti itu. Demi Allah Bapak Ibu semuanya, tapi selalu Allah kasih solusi dengan solusi yang paling baik. Mungkin bukan persoalan jumlah, jumlah jadi kaya raya dan yang semisal itulah urusan dunia. Tapi bahwa hati kita dibuat tenang itu iya Bapak Ibu semuanya. Dan ini poin yang saya kira sangat penting. Apalah artinya kita punya harta banyak kalau kita susah luar biasa. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, saya insya Allah nanti ke depan saya pengen mengajarkan ke jenengan tentang masalah hukum terkait najis insya Allah. Ya Allah Ustadz, kalau ada yang semut yang keinjek berarti saya sholatnya nggak sah. Berdasar nggak itu? Itu berdasar di mazhab Syafi'i kan.
Semua dianggap bangkai kecuali yang tiga. Ini apa nggih? Manusia, belalang, dan ikan. Selebihnya semuanya bangkai. Namanya bangkai keinjak berarti najis. Tapi ingat, ada madhab lain yang mengatakan itu tidak najis, dimaafkan, ma'fu. Bayangkan Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi orang pinter terlalu teliti tapi tidak lengkap. Ini masalahnya. Ini pentingnya kita ngaji Bapak Ibu. Harus lengkap, harus lengkap. Subhanallah. Jenengan istinja, jenengan bebersih, Mohon maaf, ini pipis kadang-kadang kan masih keluar sedikit kan Ibu, gitu. Kadang-kadang kita udah siram, kok rosono sing metu sithik, nggih mboten. Sesepuan saya yakin mengalami itu, saya juga udah mengalami saya. Apalagi jenengan, saya yakin jenengan mengalami. Beliau tanya ke saya, Ustaz, kalau di ujung bulir masih ada sedikit, kemudian saya siram. Apakah cipratan airnya itu yang ke bawah kena kaki atau kena sarung misalnya, apakah najis? Seperti itu dipikirin loh Bapak Ibu. Saya tanya, sejauh mana jenengan mengerti tentang hal ini? Ustaz, katanya kalau didatangkan, artinya yang alat bersucinya didatangkan kepada najis, maka alat bersucinya itu nggak rusak karenanya. Fikihnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan siramin ke kemauan panjenengan, maka apa yang jatuh ke sana itu nggak najis. Dia tahu tentang itu loh. Saya bilang, nah kenapa jenengan stres? Sudah tahu kan rumusnya, bahwa sesuatu yang didatangkan kepada najis maka tidak berubah sifatnya. Beda dengan yang najis datang. Jenengan nyiram dengan jenengan netes ke najis kan beda Bapak Ibu. Mohon maaf. Jenengan nyiram dengan jenengan mendatangkan kemauan jenengan keciduk kan berbeda. Sesuatu yang didatangkan itu, yang mendatangi itu tidak rusak karenanya. Dia tahu loh seperti itu. Itu kan pengetahuan di atas rata-rata orang umum, gini bang. Jenengan saja belum tentu tahu yang seperti ini, ya kan? Dia tahu tentang itu, tapi dia kena was-was, subhanallah. Sampai nggak berani minum hanya 4 gelas sehari. Khawatir pipis. Bayangin Bapak Ibu. Jadi hal seperti ini bisa terjadi, maka mudah-mudahan kita punya waktu untuk persoalan najis ini. Persoalan najis saya dulu belajar 3 tahun Bapak Ibu. Persoalan najis ini saya belajar hampir 3 tahun. Mulai dari jenis air banyak, air sedikit itu apa. Jadi mempelajari najis itu polanya harus betul. Memang iya Bapak Ibu. Kenapa mempelajari najis harus sangat serius? Saya nggak mau hanya separuh-separuh itu karena khawatir bisa begitu itu loh. Bisa jadi was-was. Jadi kan malah sholatnya merasa nggak sah terus seperti itu, subhanallah. Itu tapi ya insya Allah sekali kalau bertakwa insya Allah dikasih solusi. Nah ini saya lihat masalahnya di mana sih juga belum ketemu sebenarnya. Insya Allah nanti mau bertemu lagi insya Allah. Semoga Allah sembuhkan beliau. Hafidhullah Ta'ala. Saya minta doanya dengan juga. Fulan dengan minta doa yang lagi ditambah nih Ustaz Wahid, mudah-mudahan mari gitu. Karena ini terkait dengan banyak sekali banyak orang yang bergantung kepada perusahaannya. Bismillah. Jadi itu nomor 5 adalah barang siapa yang bermaksiat kepada Allah maka urusannya akan rusak. Dia akan dipersulit oleh Allah di dalam semua urusannya. Maka kita menghindari yang demikian. Yang nomor 6, akan terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Ini kebetulan hari ini sengaja tidak sengaja Pak Imam tadi beliau membacakan Quran surah An-Nur ayat 35 di rakaat kedua. Quran surah An-Nur ayat ke-35. Ini berkait dengan ilmu. Dikatakan di akhir ayat dikatakan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Ya kan? Allah itu memberi cahaya di langit dan di bumi. Perumpamaan cahaya dan seterusnya nanti di akhir ayat dikatakan nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Ini maksudnya apa? Ibnul Qayyim menyebutkan maksud kata-kata nur, cahaya di atas cahaya adalah cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Maksudnya ingatan Bapak Ibu, sumber ilmu terbaik ya Al-Quran. Sumber ilmu terbaik Al-Quran. Sayangnya orang yang bermaksiat kepada Allah itu, kembali lagi, maksiat masih ingat definisinya? Maksiat itu menjalankan larangan, meninggalkan perintah. Kebalikannya takwa nih loh.
Ini arti luasnya, ada definisi yang khusus. Tapi secara umum seperti itu, kalau jenengan meninggalkan perintah, menjauhi larangan, ya itulah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dikasih tenaga kesehatan, ya tidak dikasih kesehatan yang bagus, lah ora yora salat misalnya. Itu bermaksiat kepada Allah. Jelas jenengan diberi bekal untuk beribadah, kok tidak, itu bermaksiat kepada Allah. Jenengan diberi kesehatan mata, kemudian jenengan menggunakan itu untuk hal yang tidak seperlunya, maka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua sebenarnya seandainya kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita berada di cahaya di atas cahaya. Iman kita itu akan berjalan baik jikalau jenengan itu berinteraksi dengan sumber ilmunya, yaitu Al-Quran. Subhanallah Bapak Ibu. Sayangnya orang yang bermaksiat itu nanti dia akan susah berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kalau jenengan merasa aku mau berinteraksi dengan Al-Quran, mau Quran malas, mempelajari Al-Quran malas, jangan-jangan kita memang banyak sekali maksiatnya. Maksiat mata, maksiat pendengaran, maksiat waktu, dan yang semisalnya. Sehingga kita tuh berat sekali untuk mendapatkan ilmu. Karena orang yang bermaksiat itu dampaknya dia akan susah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dikon ngaji, duduk di majelis malas. Makanya jangan heran kalau ada orang kok malas banget. Ya gimana? Dia banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada dorongan energi untuk mau duduk. Kesombongannya nanti yang akan meliputi, apa ini gunung kahmen 1 jam berlalu, padahal di luar juga nggak bermanfaat waktunya. Maka sekali lagi kita bersyukur betul nih didudukan oleh Allah di tempat seperti ini, karena sepakat para ulama ilmu agama itu seperti cahaya yang menerangi. Ini sepakat seluruh ulama. Ibnul Qayyim menjelaskan tentang ilmu itu hayatun, ilmu itu kehidupan, dan nurun, ilmu itu cahaya. Jadi maka mendudukkan diri kita pada posisi yang butuh ilmu itu penting Bapak Ibu. Alangkah sangat tragisnya orang hidup kok menempatkan bahwa belajar itu ya sekenaknya lah. Bukan, belajar itu diutamakan. Sedangkan kebodohan dikatakan mautun. Kebodohan itu adalah kematian Bapak Ibu semuanya. Demi Allah, Imam Syafi'i itu menyebut, saya suruh berdebat dengan orang pintar, insya Allah saya bisa dan selalu menang, kata Imam Syafi'i. Tapi saya berdebat dengan orang bodoh, sak menit wegah. Sak menit wegah, kenapa? Dia ngadepi wong bodoh niku pripun? Dan kadang-kadang kita yang sudah banyak belajar kadang-kadang suka heran gitu dengan orang-orang yang bukan heran ya, lebih tepatnya mengiyakan bahwa ya orang belum berilmu tuh ya begitu gitu. Subhanallah. Tadi di mobil saya cerita sama Pak Bambang sama Pak Taufan tentang kejadian menghadapi orang yang tidak berilmu gitu. Subhanallah. Ucapannya dulu yang nggak enak gitu. Namanya orang nggak berilmu gitu. Subhanallah. Kemudian dikatakan juga yang namanya kebodohan itu zulmatun, itu kegelapan. Jadi kebodohan itu kegelapan Bapak Ibu. Berarti orang yang bermaksiat itu sesungguhnya sedang menceburkan dirinya kepada kegelapan. Subhanallah. Saya yakin Bapak Ibu dengan yang antaranya dengan yang mau ngaji seperti dengan yang tidak, saya yakin kehidupannya berbeda. Saya yakin. Bukan, sekali lagi bukan persoalan jumlah nih. Bukan nek ngaji terus jadi wong sugih emboten nih. Tapi kekayaan hati itu diberikan oleh Allah. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Orang yang nggak ngaji akan lebih gelap hidupnya. Apalagi ilmu, dan yang dimaksud ilmu di sini oleh Ibnu Qayyim adalah ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu yang lain hanya pelengkap saja sebenarnya. Pelengkap saja nih. Ilmu agama itu yang dimaksud di dalam kalimat ini. Jadi kejelekan itu sebabnya karena tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya. Kejelekan itu karena tidak adanya kehidupan dan tidak adanya cahaya. Hati kita itu hidup jikalau ketika kita bermaksiat masih ada merasa bersalah. Itu masih hidup ketika kita walaupun berpenyakit. Kalau jangan keri sholat duhur kok isi aku kok keri sholat duhur yo. Rasanya boten sekecok, itu hati panjenengan masih hidup itu. Nek pun boten, lah itu loh yang dikatakan hati mati. Itu sudah zulmat, sudah kegelapan luar biasa.
Wong keri sholat kok cuek wae, ini bahaya banget Bapak Ibu. Berarti hatinya sudah gelap sekali yang seperti itu. Dan itu sumber kejelekan. Dan hari ini kita melihat di sekitar kita begitu banyak ya. Orang hanya karena persoalan sedikit dibunuh. Kalau nggak salah ada berita yang dibunuh tetangganya itu. Subhanallah, ditusuk-tusuk sampai ke muka-mukanya gitu. Ya Allah. Subhanallah. Itu karena kegelapan. Karena memang nggak ada cahaya di dalam dirinya sehingga mudah sekali tersulut. Makanya Bapak Ibu semuanya, jenengan sudah aktif begini, penting Bapak Ibu membumikan kajian agar diakses banyak orang. Itu penting, karena itu kepentingan jenengan juga. Walaupun jenengan sudah ngaji, kemudian ada orang-orang yang belum ngaji, dalam kegelapan bisa terjadi loh ada pertengkaran. Ya contohnya seperti itu, sampai pada level pembunuhan. Subhanallah. Subhanallah, saya kadang-kadang melihat sampai seperti itu. Orang hanya ditegur, katanya lagi apa? Motongin pohon di depan rumah, ya tahu tuh ditegur, ngamuk, nusuk-nusuk. Subhanallah. Baik yang ditusuk maupun yang menusuk, dua-duanya ya menyedihkan kan. Subhanallah. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-257. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itulah pelindung. Allah itu cahaya, memberikan cahaya, menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang menjadikan dia dari gelap menuju cahaya. Sebaliknya kalau jenengan bermaksiat, lanjutan ayatnya jelas, jenengan akan menjadi auliyanya para setan yang akan menjauhkan jenengan dari nur fi dhulumat, dari cahaya kepada kegelapan. Subhanallah. Maka berteman dengan orang soleh itu penting Bapak Ibu. Yang ngajakin jenengan, ngocok-ocokin jenengan ngaji itu penting banget nih. Nek jenengan mulai menggok situ ditarik meneh, yo ngajilah. Itu penting banget nih, karena itu bentuk atau aulia atau teman baik untuk jenengan membawa kepada cahaya. Nah, sekali lagi di antara dampak dari bermaksiat kepada Allah, jenengan akan sangat sulit mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sulit. Pokoknya hatinya digonyang sangat wegah. Itu loh, ini kan bahaya banget ya. Dijak ngaji yuk wegah pokoknya ono alasan we. Ada aja alasan, entah sakit lah, entah inilah, entah itulah, macam-macam. Pokoknya jadi intinya jadi jenengan nggak bisa. Ini yang dikatakan setiap bermaksiat maka 1 mil malaikatnya menjauh dari kita. Terus seperti itu digantikan oleh setan. Makanya dikatakan jangan digantikan makhluk yang paling ingin baik buat jenengan, kemudian jenengan gantikan dengan makhluk yang paling ingin buruk buat jenengan. Subhanallah. Bermaksiat artinya jenengan menggantikan posisi malaikat yang membisiki kebaikan pada jenengan digantikan dengan yang membisiki keburukan pada panjenengan. Fusilat 30. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah mengirimkan kepada jenengan. Ketika jenengan takwa itu Allah kirimkan kepada jenengan wali dalam bentuk malaikat untuk bisik-bisikin yang bagus. Wah ya salat, mangkat yuk. Tapi kalau jenengan bermaksiat 1 mil menjauh loh. Artinya effort jenengan lebih berat lagi untuk ibadah berikutnya. Semakin jenengan meninggalkan sebuah ibadah, makin sulit untuk baliknya itu loh repotnya. Maka begitu jenengan rajin, doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kan gitu. Supaya jenengan terus aja di atas ini. Harapannya kita menciptakan peluang sebanyak-banyaknya dapat husnul khotimah. Paham maksudnya Bapak Ibu? Ketika jenengan baik, berarti kan jenengan sedang membuat peluang sebanyak-banyaknya ketika meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Yang kita ingin Bapak Ibu, meninggal dalam kondisi sujud misalnya, dalam kondisi sedang sedekah misalnya, dalam kondisi sedang ngobrol baik-baik dengan istri, kan itu yang kita ingin. Padahal orang akan ditutup dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau jenengan punya kebiasaan baik itu berarti jenengan sedang membuat peluang sebanyak-banyaknya untuk mati dalam kondisi baik. Inilah diantara definisi Allahumma ini as'aluka husnul khotimah. Kita minta ya Allah saya mohon kepadamu ya Allah supaya saya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Berarti kalau ditarik ke sini jenengan membuatlah peluang sebanyak-banyaknya. Jenengan ingin meninggal dalam kondisi baik, berarti jenengan baik kan begitu itu. Harapannya salah satu dalam kondisi baik itu kita meninggal. Kan itu Bapak Ibu. Pahami Bapak Ibu nggih. Nah ini yang dikatakan cahaya.
Maka tadi Masya Allah nih, sengaja tidak sengaja Pak nih, beliau membaca Quran surah Nur ayat ke-3. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah dan seterusnya. Masya Allah. Jadi nanti tadaburi ini Quran surah An-Nur ayat ke-35. Semoga Allah bimbing kita. Di antara upayanya adalah terus-terusan jaga ketakwaan, jangan coba-coba maksiat. Makanya bahasa coba-coba ini bahasa paling bahaya banget. Allah bisa nyobalah, nyoba sak seloki, subhanallah, subhanallah. Orang apa tuh sak seloki ini, suk meneh. Karena satu mil malaikat pindah, menjauh, setan mendekat. Makin kuatlah jenengan untuk seloki-seloki berikutnya. Subhanallah. Bukankah orang yang kena narkoba itu awalnya begitu? Gini apa gitu? Jangan tanyakan orang yang kena narkoba semuanya berangkat dari temunya mengatakan cobalah sak seloki lah gitu. Ora popo ini kan begitu. Nanti akan menuntut lebih terus itu. Orang berani selingkuh, naudzubillah, dia akan berani selingkuh berikutnya. Dia akan ditanam di dalam dirinya, mau coba yang ini, mau coba yang ini, mau coba yang ini, nggak akan ada habisnya. Tahu-tahu mati dalam kondisi berzina, naudzubillah. Makanya jangan coba-coba itu, jangan coba-coba, bahaya banget. Nah ini yang jaga ini tuh ilmu cahaya, cahaya. Permisalan orang yang membaca Al-Quran, ini bicara cahaya sumbernya dari Al-Quran karena ilmunya di dalam Al-Quran. Permisalan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagian buah utrujah, ini hadis yang panjang. Seperti buah utrujah, wong Islam sing maca Quran lan ngamalaken iku kados buah utrujah. Dia rasanya manis, baunya enak. Itu orang muslim begitu, diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma. Boten maos dia, kurang banyak mungkin bacanya, tapi dia tahu ilmu dari orang-orang yang membaca sehingga dia mengamalkannya, krungu ya dia amalkan. Itu seperti buah kurma, manis rasanya tapi nggak berbau apa-apa. Jadi orang yang ini untuk sendiri aja berarti ini. Kemudian orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan raihanah. Raihanah itu ambunena ning rasanya pahit. Ada orang-orang munafik zaman Rasulullah melu perang dan lain sebagainya. Dia membaca Al-Quran, tapi sesungguhnya dia tidak mengimani. Perang ya mung perang-perangan. Dia berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia terlihat manis, tetapi sesungguhnya rasanya pahit. Adapun orang munafik yang tidak membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya, tentu saja dia lebih parah, namanya seperti buah hanzolah. Baunya pahit, rasanya dan baunya pahit, tidak enak. Rasanya dan baunya tidak membuat baik. Maka dari sini para ulama menyebut ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah ahlul iman dan ahlul Quran. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Orang yang dia berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran yang menjadi sumber ilmu, kemudian dia mengamalkannya. Inilah orang beriman yang paling baik. Sekali lagi, ini semua akan terhambat jika jangan bermaksiat kepada Allah. Makanya jangan coba-coba, jangan nanti ditarik jadi nggak bisa begini. Yang kedua, ahlul iman. Ahlul iman saja, bukan ahlul Quran. Ahlul iman saja, tetapi tidak membaca Al-Quran. 2 golongan di atas masih golongan as-su'ada, atau golongan yang berbahagia. Ini masih orang yang berbahagia insya Allah. Adapun golongan yang ketiga adalah yang diberi Al-Quran tetapi tidak diberi iman. Itulah orang munafik. Orang munafik itu tahu Al-Quran. Banyak orang-orang zaman sekarang yang menghafal Quran bahkan, tapi bukan untuk diimani, tapi untuk mencari kelemahan Al-Quran. Ini orang munafik. Kemudian golongan yang tidak diberi Al-Quran maupun iman, subhanallah, inilah seburuk-buruk manusia. Al-Quran dan iman adalah cahaya yang Allah jadikan pada hati siapa saja yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki. Apa upaya kita? Jangan bermaksiat. Supaya kita menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah, ada Al-Quran dalam hati kita, jangan bermaksiat. Makanya di antara dampak maksiat yang bahaya sekali itu bagian ini, yaitu jenengan terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Kita sepakat Bapak Ibu semuanya bahwa Al-Quran itu kebaikan dunia akhirat. Kalau jangan pelajari Al-Quran itu
kebaikan dunia akhirat. Sekali lagi, seluruh aksesoris yang nempel di jenengan, bentuknya jabatan, bentuknya harta, apapun itu belum akan jadi apa-apa di sisi Allah kecuali jenengan punya ilmu untuk menggunakan dengan benar. Paham maksudnya Bapak Ibu? Contoh, jenengan dibekali sehat, sehat itu nak bagus. Tapi sehat jenengan hanya akan menjadi kebaikan ketika sehatnya jenengan untuk beribadah kepada Allah. Ini semua nggak akan pernah jadi apa-apa kecuali jenengan gunakan aksesoris ini untuk beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta sebanyak ini yang jenengan miliki bisa menjadi musuh buat jenengan kalau jenengan nggak punya ilmu. Nah, sekali lagi, semua itu hanya akan jadi manfaat ketika disertai dengan ilmu. Jadi sekali lagi, bahkan para ulama yang strike betul-betul mengatakan gak ada ilmu yang bermanfaat dibandingkan ilmu Al-Quran. Ya tentu saja sekali lagi bukan berarti menafikan ilmu yang lain. Tapi bahwa ilmu yang lain itu dibandingkan ilmu Al-Quran itu betul-betul jauh sekali. Dan ini benar Bapak Ibu. Dan ini benar. Bagi orang-orang yang sudah berinteraksi dengan Al-Quran akan mengatakan itu benar. Nah ini tentang betapa bahayanya maksiat sehingga berpotensi kepada terhambatnya ilmu. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir sadar betul nih, di bagian yang ke-6 ini, dampak maksiat adalah terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Termasuk Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat itu ngaten Bapak Ibu. Saya itu dai, dipaksa jadi dai lebih tepatnya. Dulu saya belajar untuk sendiri awalnya. Seorang dai itu punya beban lebih, dan ini sebenarnya berlaku untuk jenengan juga yang sudah berilmu. Orang yang menyampaikan ilmu itu Bapak Ibu semuanya harus punya komitmen melaksanakan ilmu yang disampaikan. Jangan paham itu nggih. Sangat beresiko orang menyampaikan kok tidak melakukan. Kalau orang Jawa bilang apa? Jargone nggih. Ngajar nih ngolah ngelakoni. Ini bahaya banget Bapak Ibu. Nah ketika itu terjadi, ilmu saya nggak bermanfaat sama sekali. Kalau saya menyampaikan kok saya nggak melaksanakan, ilmu saya itu bukan ilmu yang barokah, subhanallah. Apalagi seorang dai sendirian bermaksiat, dijamin dia bikin kesusahan kemana-mana. Kalau jenengan ketemu dai kok kalimatnya bikin susah, banyak orang yakin banget dai-nya itu dia sendirian bermaksiat kepada Allah. Dai nyokel HP, nonton ora karu-karuan, nomor waktunya hilang. Ini bahaya nih dai seperti ini nih. Dia nggak berkah ilmunya, nggak punya cahaya, bahaya banget itu. Makanya diantara yang saya pesankan sama istri saya, nek kira-kira ndelok bojomu sebagai menggok, tarik ya. misal saya contoh ngelihat bulu tangkis misalnya, ayah, ada ini, bulu tangkis mau wedok-wedok ini kalau mau tengok kelam gitu nih. Saya senang bulu tangkis sama ibu. Atau ya semisal itulah pokoknya. Kan bajunya begitu. Pasti istri saya ngetin ayah, sak menit loh ya. Malaikat ngaduh loh ya. Saya juga manusia biasa, kadang-kadang pengen nonton. Subhanallah, aku nonton olahragane kok orang nonton wonge. Ayo tetep bae lah. Ya bener sih, bener kowe. Dan saya baca Quran lagi, baca tafsir lagi. Ini makanya pesanlah ke pasangan panjenengan. Inilah diantara makna wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja ini pasangan. Pasangan dong. Nek jenengan lagi kurang ya digeret lah itu. Sing bener gitu maksudnya. Oh jenengan nesu bojone nesu ini repot nih. Ya, jadi kalau keliru geret lah, geret itu. Saya sering sampaikan ke istri saya masih banyak kelemahan. Sementara saya pendakwah harus dijagai. Ya kamu bantu jagain saya ya. Memang saya sadar sepenuhnya itu. Setengah 6 nih. Terakhir sedikit nih untuk yang ketujuh di antara dampak maksiat itu kecanduan. Ini bahaya banget Bapak Ibu. Orang bermaksiat itu nanti jenengan kecanduan. Subhanallah. Bahkan nanti levelnya tuh berat sekali. Kalau kecanduan obat terlarang jelas dia kalau nggak mengkonsumsi sakau. Gimana? Gitu kan? Itu kan kalau orang sudah biasa mengkonsumsi narkoba kok tidak? Kan sampai badannya sampai gitu kan? Badan itu menuntut untuk dipenuhi. Gini bang, ini namanya sakau.
sebenarnya sako itu berlaku untuk yang lain dalam bentuk yang berbeda. Jenengan punya kebiasaan nonton, nek mboten nonton kok jenengan gelisah, sako namanya. Wah, aku nek orang nonton kok rasanya mau sing kurang sih. Ini sako namanya ini. Maka bahaya sekali jenengan menyentuh maksiat, kemudian jenengan kena candunya, walah bahaya sekali. Dan ketika sudah candu, jenengan nggak lagi merasakan kelezatannya. Orang mengkonsumsi narkoba itu pertama mungkin lezat, melaksanakan sensasi yang lezat mungkin. Saya nggak pernah, insya Allah. Kalau kemudian dia sudah kecanduan, dia mengkonsumsi bukan untuk lezat, tapi untuk mengobati sakitnya itu loh. Gila bang. Sebab karena kalau dia nggak mengkonsumsi, dia akan merasakan badan yang sampai gemeter itu sakit, sehingga dia udah candu. Demikian juga yang lain-lain, seluruh maksiat itu candu, Bapak Ibu. Maka saya berulang kali Bapak Ibu mengalami orang yang sudah begini, Ustadz saya mau tobat, baik-baik, alhamdulillah, saya ajak ngaji, kemudian dia sholat, ketemu lagi, udah balik lagi, dia berzina lagi, naudzubillah. Balik, ya Ustadz saya tuh pengen tobat Ustadz, tapi balik lagi, muter-muter itu berangkat. Saya bilang harus kuat betul, kalau enggak niat betul enggak bakal bisa. Termasuk diantaranya adalah memperbaiki pekerjaan, gitu. Bertakwa dengan memperbaiki pekerjaan. Ini pekerjaannya dia LDR, jarak jauh dengan istrinya. Dia jarak jauh dengan istrinya. Subhanallah, masih agak muda ya, umur 40-an, 41 kan ya masih ganas toh itu. Sehingga dia di tempat itu dia punya pasangan, di tempat ini dia punya pasangan, di tempat ini dia punya pasangan. Kalau jenengan masih seperti itu, yakin nggak sembuh. Udahlah, tabungan sudah banyak, pindah tempat kerja. Mungkin lebih kecil gajinya, tetapi resikonya lebih kecil. Karena itu sudah candu, Bapak Ibu. Jadi maksiat itu akan memberikan candu dampaknya. Dan ini memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Iblis itu memang bersumpah kepada Allah, di hadapan Allah bersumpah untuk membuat agar maksiat itu dibuat indah di mata kita. Gini apa nggih? Orang yang sudah bermaksiat, berselingkuh dengan orang lain, saya yakin istrinya jadi hambar itu. Kan memang dibuat oleh setan seperti itu. Jadi bermaksiat itu memang diliputi oleh setan. Itu janji iblis di depan Allah langsung ketika diusir. Subhanallah. Qala Rabbi, dia berkata iblis kepada Rabbnya, ya Rabbi. Nih, jangan pegangin ini. Setan iblis yang pecicilan koyo ngono masih mengakui Allah sebagai Robnya. Ini dari kalimat ini, Qala Rabbi, dia ya Tuhanku. Makanya kalau ada orang ateis yang banget ngungkul iblis, iblis itu masih percaya Robnya adalah Allah. Qala Rabbi bima aghwaytani, disebabkan karena engkau telah menjadikan aku itu tersesat. Maka dia berjanji la uzayyinana lahum fil ardi, maka saya akan hiasi itu apa-apa yang buruk di dunia ini, akan saya indahkan itu sehingga indah dan menjadi candu buat orang-orang Bani Adam. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi si ngelek itu nanti memang dihiasi oleh setan untuk membuat jenengan tertarik, lebih tertarik. Sudah nyoba yang begini, minta yang begitu, minta yang begitu, minta yang nggak ada habisnya. Coba jenengan tanyakan. Saya tanya kepada orang-orang yang naudzubillah terjebak di dalam perzinahan seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Kata-katanya kadang-kadang kasar, pengen nyoba sing koyo ngene iki, sing bentuke ngene iki, sing lemu, sing kurus, kayak gitu kalimat-kalimatnya. Subhanallah Bapak Ibu. Itu kan nggak masuk akal di jenengan yang normal, tidak terganggu oleh setan. Buat jenengan yang normal, maka jenengan akan bahagia dengan istri jenengan. Sekali keliru, udah masuk kemana-mana. Karena auliyanya diganti dengan setan. Nah ini dikatakan bahwa maksiat itu memberikan candu. Subhanallah. Coba, jenengan mau tidur. Dalam kondisi jenengan baca Quran, sholat witir 3 rakaat. Saya yakin bangun panjenengan dalam kondisi sangat nyaman. Tapi kalau jenengan malamnya naudzubillah bermaksiat kepada Allah, siapapun dia, walaupun dia orang yang buruk sekalipun, kalau dia malamnya berzina, pasti bangunnya nggak nyaman. Ini sudah kondisi hati kita seperti itu. Tetapi nggak nyamannya dia tuh dihiasi oleh setan sehingga dia tetap pengen lagi. Ini yang masalah Bapak Ibu. Ketika sudah pada level candu sakau itu, waduh, mengobatinya susahnya. Saya katakan susah itu karena begitu banyak orang yang saya tangani, saya merasa nggak berhasil. Gitu. Kalau ketemu meneh, kaya ngono meneh saiki, subhanallah.
Jadi kadang-kadang mau menjalankan sarannya pun itu contohnya dia pindah kerjaan lah, kalau nggak pindah kerjaan harap kepiye koyo ngono ki. Apa ya terus-terusan koyo ngono tekan tua gitu. Nah, ini harus kita perhatikan nih. Sekali lagi, jangan coba-coba kita bermaksiat kepada Allah. Tertawan jenengan nih di mobil yang angkutan umum, sampai untuk memenuhi kecanduan itu diberikan ruang khusus ya enggak? Teman saya naik bis, saya cerita jenengan ngapain ke belakang? Saya mau ke ruangan yang boleh begini. Di bis itu kan enten nggih, bis yang sekarang itu kan ada ruang untuk ngerokok di depan WC loh itu tempatnya. Jadi jenengan ke belakang 5 menit waktunya. Wah, ora kuat aku. Candu namanya. Bahkan mau berangkat, wah, aku tak mburi disit, arep 9 jam ora entuk ngerokok. Subhanallah, candu itu namanya. Subhanallah. Dan itu berlaku untuk seluruh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semua Bapak Ibu. Dampak maksiat itu begitu besar. Kita belajar sekian waktu untuk bertakwa kepada Allah. Ketahuilah lawannya takwa adalah bermaksiat kepada Allah. Maka dua-duanya ini harus kita pahami. Resiko yang timbul harus kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya tarik nafas panjang karena memang berat menyampaikan hal kayak gini nih. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita pagi ini, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di akhir masa dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Kita tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.